bersyukur kalau malam ini tadi dikatakan dalam doa karena kemurahan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, ya. Amin. Malam ini nanti saya akan menjelaskan materi khusus yang lagi viral, yaitu Omikron, karena dia memang tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai. Bagaimana mewaspadai kalau kita punya pengetahuan yang baik? Tadi dikatakan, my people is destroyed, ya, because lack of knowledge. Karena kurang pengetahuan, bukan kurang doa, ya, kurang pengetahuan. Karena pengetahuan itu awalnya takut akan Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, mesti cinta pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu hambanya mengadakan ini, walaupun ini bersifat pengetahuan, tapi kalau disampaikan secara firman Tuhan, ada kuasa. Ya, yang sakit disembuhkan, yang setuju katakan amin. Karena firman disampaikan, kata Mazmur, dibebaskan umatnya dari liang kubur. Saya dalam praktek gizi puluhan tahun melihat banyak mujizat. Ketika dokter angkat tangan, ketika ilmu pengetahuan angkat tangan, Yesus turun tangan. Kanker yang tidak bisa sembuh jadi sembuh. Lumpuh yang tidak bisa sembuh jadi sembuh. Saudara tahu, penyakit itu ada hierarki. Kapan-kapan akan saya jelaskan hierarki penyakit. Bagaimana dalam satu jalan itu, Yesus menyembuhkan dua penyakit, yaitu kronis dan akut. Kronis itu penyakit apa sih? Lama. Akut itu mendadak. Jadi kalau akut adalah mendadak sakit ma. Tapi kalau sakit ma 7 tahun, namanya penyakit kronis. Ngerti ya saudara ya? Saya ulangi, penyakit akut itu penyakit mendadak. Penyakit kronis, penyakit yang tahunan. Yesus di dalam perjalanan ketemu Yairus. Anaknya sakit mendadak, namanya akut. Tapi di tengah jalan, dia disentuh orang perempuan. Ingat ya ceritanya ya, 12 tahun pendarahan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia berapa tahun pendarahan? 12 tahun. Berarti penyakitnya kronis. Yesus kita dahsyat, yang setuju katakan amin. Dia menyembuhkan wanita 12 tahun penyakit kronis. Dia juga menyembuhkan anaknya Yairus yang mendadak sakit penyakit akut. Tepuk tangan dong buat Tuhan dulu ya. Jadi diabetes adalah kronis. Cuci darah akut. Ya, kanker itu akut. Ya, lumpuh itu kronis. Nah, nanti kapan-kapan akan saya jelaskan teologianya ya. Jadi bagaimana penyakit kronis dan akut kalah sama Yehova Rafa, Tuhan Yesus kita. Amin. Nah, berbahagia jadi cuma masalahnya ini di sini. Waktu saya belajar melayani Tuhan di bidang kesehatan, Tuhan kasih saya visi. Yohanes, mereka itu harus tahu bahwa kesehatan dan kesembuhan, Yeremia 33 ayat 6, itu dari Tuhan. Masalahnya, ketika disembuhkan, Anda bisa jaga enggak? Keselamatan aja untuk dijaga. Nah, ini penting saudara. Ya, ini stewardship. Jadi ada relationship, ada leadership, ada stewardship. Stewardship ini jarang dikhotbahkan. Apa sih stewardship itu? Bagaimana Anda bisa mengelola yang di tangan Anda? Mungkin mujizat Anda bukan di bidang keuangan, tapi Anda harus butuh pengetahuan mengelola keuangan di tangan Anda. Ingat nggak 5 talenta jadi 10? Ingat nggak 2 jadi 4? Ingat nggak 1 nggak jadi apa-apa? Jadi kekurangan anak Tuhan bukan butuh mujizat yang hebat, tapi kemampuan nikmat untuk mengelola apa yang di tangan kita. Yesus kalau bikin mujizat selalu tanya, loh, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan bisa jadi makan 5.000 orang. Hari ini kita belajar yuk, apa yang ada di dapurmu? Daun salam, halo, daun salam 5 lembar, direbus air 2 gelas, mendidih dan dinginkan. Kalau diminum rutin, asam urat tidak bisa datang. Kalau sakitnya kronis, Pak, asam urat sudah lama, sembuh total.
Kenapa daun salam begitu hebat? Karena penciptanya Yesus. Tepuk tangan dong buat penciptanya ya. Jadi hari ini kita tidak belajar hebat-hebatan, pinter-pinteran, tapi meninggikan penciptanya. Nah, tetapi masalahnya begini. Tuhan itu pernah menciptakan tomat. Ya, semua pendeta, semua teman-teman yang saya kasih percayakan, tomat ciptaannya Tuhan. Ya, Pak Yohanes ini pinter, bukan sombong ya. Saya mau cerita. Isinya itu likopen anti kanker prostat. Kalau yang makan perempuan bisa mencegah kanker payudara dan menyembuhkannya. Ya, masalahnya Pak Yohanes ini hanya tahu namanya karena apa? Sekolah. Tapi yang menciptakan siapa? Tuhan. Jadi kalau Anda kena kanker atau saudara kena kanker, kasih tahu. Jangan bilang gini ya, katanya Pak Yohanes, tomat bisa menyembuhkan kanker. Jangan, nanti pasti tambah kanker. Tapi kalau Anda bilang, katanya Pak Yohanes, Tuhan pernah menaruh likopen di dalam tomat. Tuhan yang sama yang menciptakan tomat, Tuhan yang sama menyembuhkan kankermu. Pasti sembuh dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jadi ingat, akui Tuhan, bukan cuma buka toko, bukan cuma naik mobil. Waktu bikin jus tomat, bilang dalam nama Yesus. Ketika engkau mengakui Tuhan waktu bikin jus, maka diberkati tanganmu. Yang setuju katakan amin. Ingat ya, kalau bikin jus tomat jangan ingat Pak Yohanes. Banyak yang salah ya. Harus ingat, boleh Anda mengingat mentor Anda. Tapi Tuhan satu-satunya penyembuh kita. Oke ya, saya akan masuk sebelum saya ngomong Omikron. Hari ini saya membahas akan Omikron. Ya, ini meningkat jumlahnya ya. Bahkan waktu saya menyiapkan khotbah ini, ya, kan ini harusnya tanggal 28 kalau nggak salah, jadi mundur tanggal 1. Waktu saya menyiapkan ini, kami diganggu Omikron. Ya, tapi saya bilang sama Yesus, aku ini hambamu. Aku tidak pernah kena, bukan karena sombong, aku hebat. Karena banyak dokter ahli gizi pun kalah sama COVID. Tapi aku ini hambamu, aku mau cerita Tuhan. Berkati aku, layakkan aku minta kemurahan, tadi katanya Pak Wesley ya, minta kemurahan. Boleh enggak boleh minta, ya dong. Tapi terserah Tuhan, biarkan. Nah, karena ingat ya, kena Omikron itu bukan nggak dapat mujizat. Dengarkan saya, mujizat itu mencegah kecelakaan. Yang kedua, mujizat itu kecelakaan tapi tidak mati. Yang setuju katakan amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kebakaran tapi tidak bau asap. Jadi yang isoman jangan kecil hati. Berarti engkau seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau kena Omikron tapi dibebaskan Tuhan. Tepuk tangan dong buat pembebas kita ya. Jadi ingat, tidak ada yang dosa, tidak ada yang salah. Karena setan tidak nunggu Anda dosa. Setan itu jahat. Tidak kapok-kapok, dia tidak capek-capek bikin kita kalah. Dia mencuri, membinasakan. Tapi Yesus kita juga tidak pernah capek menolong kita. Amin. Ini yang penting. Ya, ayo kita akan bahas. Tiba-tiba istri saya, ya ini saya cerita kesaksian dulu ya. Saya nyiapkan khotbah Omikron ini, saya berdoa seminggu. 26, istri saya bilang, pusing Pak. Wah, ini sakit pusing ini. Saya ini kan orang pinter, jadi gejala itu hafal. Jadi orang pinter itu enggak enak, Pak. Ya, kalau pintermu ngalah-ngalah imanmu, habis kamu. Bagaimana kamu pinter, jadi berkat, bukan menghilangkan iman. Nah, akhirnya saya bilang, Tuhan, kamu janji melindungi aku itu enggak aku dong, saya isi rumahku loh. Nah, Tuhan ngasih saya ayat ini. Kalau kau ingin gunung itu pindah, asal jangan bimbang. Kebanyakan kita itu gini, Hacing, waduh pakai masker kena. Nah, jangan, karena Ayub mengatakan apa yang kau takutkan akan menimpa kamu. Kayak Ayub itu, ojo-ojo anakku mati. Anaknya mati enggak? Mati. Dia nulis, yang ku takutkan yang menimpa aku. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus, bukan dengan kesombongan,
Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan aku mau menyampaikan Omikron Tuhan, lindungono aku. Supaya aku jadi berkat, bukan aku hebat. Jangan sampai jemaat atau banyak teman hamba Tuhan percaya Pak Yohanes gisinya. Harus percaya Yesusnya. Walaupun aku ngajar gizi Omikron, bukan karena itu aku bebas, karena Yesus satu-satunya penolongku. Saya doa gitu, mereka cek. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya. 27 cek, terus dokternya tidak percaya. Tidak bisa. Ciri-cirinya ini Omikron. Kita cek yang lebih tinggi. Hasilnya tetap. Nanti ya, nanti saya saksikan. Sama data, sama ngajar. Nah, pertama, mungkin banyak di antara saudara bukan kena Omikron, tapi kena imbasnya. Apa? Keuangannya terganggu. Ya, karena saya tahu, saya pun terganggu. Tapi saya percaya, gangguan itu tidak mewakili ekonomi saya. Karena saya di bumi, tapi saya ini aslinya dari surga. Kerajaan yang nggak tergoncangkan. Amin. Dulu saya di Jakarta, dipindah ke Madura, gajinya sama. Karena saya gaji Jakarta. Anda ini orang surga, yang setuju katakan amin. Walaupun Anda di bumi, gaji Anda gaji surga. Memang tidak tampak di depan, dipegang tidak tampak. Tapi dicukupkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting loh. Penting sekali. Nah, sekarang apapun yang terjadi di antara saudara, mungkin Anda tidak paham. Saya digerakkan Tuhan sebelum ngomong Omikron, ada 6 slide tentang ngajar kita. Ingat ya, senior-senior saya, tante-tante dan pendeta, hari ini saya sharing. Tapi Tuhan itu membantu saya melewati masa sukar. 2 penyakit paling berat. Apa sih? Diabetes. Bukan. Diabetes masih bisa pergi kok. Kolesterol. Masih bisa pelayanan kok. Jantung. Masih bisa khotbah kok. Tapi kalau kena 2 ini, stres. Apa namanya? Kanker dan lumpuh. Keluarga kami dihajar 2 penyakit ini. Tapi keluarga kami tetap khotbah. Kenapa? Karena kami khotbah bukan karena kami sehat, karena kami cinta Tuhan. Adik saya mengalami kanker ganas. Tapi sampai sekarang dokter bingung. Saya pernah mengalami paralysis, kelumpuhan. Tapi saya masih bisa berkhotbah. Saya sekarang berjalan kemana-mana. Tuhan itu hebat, saudara. Saudara jangan takut. Kalau kanker itu apa? Takut mati. Adik saya dikasih tahu, 6 bulan lagi kamu mati. Jadi orang kanker itu takut mati. Kan lumpuh. Lumpuh takut apa, saudara? Enggak. Lumpuh kepingin mati. Jadi bedanya itu aja ya. Karena apa? Habis masuk istana negara, saya tidak bisa gerakkan badan sama sekali. Sekarang saya bisa berdoa pada Tuhan. Tangan saya bergerak, kaki saya bergerak. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dulu menyembuhkan kelumpuhan, sekarang menyembuhkan kelumpuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh sakit apapun, masih bisa makan, masih bisa khotbah. Tapi kalau kena lumpuh, saya tidak bisa bicara 3 bulan. Saya tidak gerak 9 bulan. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat, saudara. Dokter bingung, saya tidak ada penyakitnya, dites kok bagus semua ini. Saya bilang, setan tidak nunggu saya salah, setan kurang ajar. Tapi Tuhan Yesus saya baik, saudara. Saudara tidak usah selingkuh, keluargamu diceraikan. Setan memang jahat. Jadi saudara, 6 slide ini akan mewakili dulu. Bukan menggurui Anda. Tapi saya ingin jadi refreshing. Ingat-ingat, ini slide, 6 slide, bukan dari saya. Dari papi saya. Papi saya sudah meninggal, dia bilang, pengajaran-pengajaran nak, jangan lupa. Boleh lupa papi, jangan pernah lupa Yesus. Itu pertama yang diajarkan papi saya. Ayo kita masuk ya, 6 slide, sebentar, habis itu Omikron. Apapun yang terjadi pada anak Tuhan, kata papi saya, pasti yang terbaik. Jadi adik saya waktu kanker, ya kita baca dulu ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi papi saya selalu ngomong gini, ingat ya, hidupmu dalam kontrol Tuhan. Yang kamu lihat itu tidak mewakili keadaanmu. Perasaanmu itu bohong.
Yang benar adalah rancangan Tuhan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Jadi adik saya sama nangis ngomong gini, terima kasih Yesus saya kanker. Karena ini yang terbaik buat saya. Sekarang dideteksi, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat. Tapi Anda harus berani ngomong. Anda semua tahu teori yang terjadi itu terbaik. Beranikah Anda bilang gini, Tuhan Yesus terima kasih ya saya lumpuh. Waktu saya ngomong itu saya nangis. Tapi sekarang saya berjalan. Yesus tidak pernah ingkar janji. Adik saya waktu kena kanker, deteksi kanker usus ya, sudah besar. Orangnya sehat, jaga makan. Tiba-tiba stadium 4. Terus dia harus ngomong begini. Kok panggil saya Koko ya. Koko, aku titip istriku. Saya gini mau nangis, saudara. Tapi saya bilang, Mami, Papi pernah ngomong. Maaf, saudara. Kamu harus berani ngomong. Terima kasih Yesus buat kanker ini. Aku memang tidak paham. Tapi aku tahu ini yang terbaik buat aku. Waktu dia ngomong itu, saudara tahu, dokternya bingung, mengecil, dan hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Saudara tahu, tapi tidak boleh. Kata mami saya harus mengucap pakai bibir, mengaku dengan lidah mengaku. Kayak orang gila. Nih, kata mami saya, memang orang Kristen kalau tidak gila bukan Kristen. Karena dia tidak dengan melihat. Mulutnya berbicara berdasarkan kepercayaan hati. Bukan mata yang berbicara. Banyak orang Kristen dalam, ya aku tahu yang terbaik, tapi tidak berani ngomong gini. Beranikah Anda bicara, Omikron ini yang terbaik? Karena seperti anak kecil, Mi, kenapa sih Mi aku disuruh sekolah, katanya Mami cinta aku. Tapi Mami tahu, sekolah terbaik buat anak-anaknya. Itu yang pertama, saudara. Jadi semua dalam kontrol Tuhan. Anda pegang ini ya. Apapun. Anakmu belum menikah, anakmu nakal, belum kerja, jemaatmu susah. Bilang, ini yang terbaik. Terima kasih. Saya kalau pagi diajari papi saya gini. Terima kasih Yesus, selamat pagi ya. Terima kasih ya. Malam, selamat malam Yesus, terima kasih buat malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, slide kedua, saya harapkan saudara tidak bosan ya. Saya tidak mengerti semua yang saya lihat membingungkan saya. Mengapa terjadi di hidup saya? Padahal saya sudah, ini kata-kata saya waktu kecil. Nih, aku sudah perpuluhan. Nih, aku sudah ke sekolah minggu. Nih, aku sudah baca Alkitab. Gitu. Kurang apa, Mi? Anak lain ngerokok, aku tidak ngerokok. Kenapa aku tidak punya sepeda motor? Saya kecil gitu ya. Nah ini mewakili hati-hati yang hancur. Kalau saudara itu melacur bangkrut normal. Tapi kalau saudara kebaktian jadi pendeta perpuluhan, hidupmu susah, itu Anda tidak terima. Tapi kata papi saya mewakili firman Tuhan ya. Sebab hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ini yang tak lihat jelek semua, enggak apa-apa. Yang kelihatan itu tidak mewakili hidupmu. Oke, saudara. Yang kedua apa? Saudara, walaupun saudara hafal, saudara pendeta, saya mau mengingatkan lagi sesama teman. Anggap saya ini adikmu, lebih muda. Boleh kan adik ngomong? Nah, lalu ada pertanyaan lagi yang mewakili. Ini waktu adik saya kena kanker ya. Oke, saya tahu ini yang terbaik buat saya. Tapi harusnya kan nggak gini caranya. Kata adik saya gini, kenapa bajingan-bajingan itu nggak kena kanker?
Saya ini hamba Tuhan. Saya ini suka ngasih perpuluhan, bangun gereja. Kok kena kanker? Kata adik saya gitu. Tapi kakak saya yang besar bilang gini, Bet. Sadra Mesa Abednego itu nggak salah, tapi dibakar. Daniel itu katanya musuh-musuhnya tidak ditemukan kesalahan apapun, kecuali seneng sembahyang. Lucu toh? Jadi kesalahan Daniel cuma seneng sembahyang. Kayak saudara ini loh. Salah apa saya Pak Yohanes? Saya suka saya suka menyembah Tuhan. Persis Daniel, saudara. Tapi kalau saudara percaya malam ini, singa itu mau diwakili Omikron. Singa tidak bisa gigit Anda. Omikron pun tidak bisa gigit Anda. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ingat ya, yang kena jangan ragu. Berarti Anda bukan Daniel, tapi Sadra Mesa Abednego. Tetap masuk, tapi tidak bau asap. Kata kakak saya begini, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanmu. Dulu saya diberkati Tuhan. Ya, nyekolahkan anak itu gampang. Saya diberkati Tuhan dari jalan kaki, senengannya belikan telur pendeta. Kalau saya naik dari Tidar ke Mejan Sungkono, itu naik bemo 2 kali. Tapi saya jalan kaki supaya bisa beli telurnya pendeta. Jadi kalau saya jalan kaki seminggu, saya bisa belikan pendeta telur 3 kilo. Saya dari kecil diajari mami saya memberi itu. Enggak apa-apa nak, kamu jalan kaki. Nanti kamu sudah dewasa, di langit naik pesawat terbang. Nah akhirnya saya itu menjalani itu. Tapi tiba-tiba apa? Jalannya itu enggak seperti jalan saya. Adik saya ngomong gini, Mi, kok kenapa kok aku kanker? Bahwa aku sakit sing ginjal po. Nah gitu lah. Oh ya, saya lanjutkan ya. Saya akhirnya diberkati Tuhan, nyekolahkan anak saya SD sampai SMA itu santai. Tiba-tiba saya mengalami penyakit yang berat, berhenti semua, kerjaan 2 tahun berhenti. Anak saya pikir nggak bisa kuliah. Waduh Tuhan, berkat tono duit tak Tuhan. Tuhan nggak ngasih duit. Tapi anak saya sekarang kuliah terbaik. Kenapa? Tuhan nggak ngasih duit caranya yang kedua. Ngasih apa? Otak anak saya dibikin pandai, pinter, masuk kuliah, nggak bayar. Tepuk tangan buat Tuhan. Caranya Tuhan itu beda-beda. Dulu badai diredakan. Kedua Petrus tanya, Tuhan badai, nggak usah reda. Kamu hari ini jalan di atas badai. Jadi cara Tuhan beda-beda. Mungkin dulu engkau dibebaskan dari Delta. Nggak kena COVID. Tapi sekarang kena Omikron. Tapi disembuhkan supaya kau cerita, Yesuslah Yehova Rafa. Jadi saudara dengarkan dulu ya. Pasti saudara mikir, enaknya gini, nek butuh duit itu minta dikasih duit. Saya ngalami saudara, dientekno Tuhan, tidak punya duit, tapi anak saya kuliah terbaik. Tuhan bilang gini, sing penting kuliah toh, kamu tanya apa? Otak anak saya dibikin kumlot, jagoan nomor 1 masuk, nggak bayar. Sama aja saudara. Nah, oke. Oke, saya tahu ini baik, tapi kenapa kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat? Nah, ini pertanyaan kata adik saya. Kenapa ada KKR kanker sembuh? Kenapa saya lama? Halo? Saya waktu mengalami kelumpuhan, doakan orang stroke sembuh. Aneh ya? Saya enggak, aneh ini. Pernah ngalami itu? Saudara berkati jemaatmu tambah suge, Anda enggak? Ini pertanyaan rohani yang malu ditanyakan. Tapi saya mewakili Anda. Ini adik saya kok, tenang, bukan Anda. Anda hebat semua. Adik saya kaget kenapa kankernya lama. Jadi adik saya sempat lama ya. Lama begitu dia menerima keputusan ini, baru hilang mendadak. Pertama dia mikir berobat. Waktu dia ngomong, Yesus terima kasih kanker ini terbaik buat hidupku. Sembuh saudara. Nah, jawabannya ini ya. Supaya kita menerima laknat,
menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ia membuat segala indah pada waktunya, besar atau kecil. Anda lihat Alkitab Anda ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Nyanya kecil. Jadi bukan waktunya Tuhan, karena banyak orang salah. Indah pada waktunya. Dipikir waktunya Tuhan. Bukan. Nyanya kecil. Anda lihat Alkitab semua, mungkin Alkitab saya yang salah. Nyanya kecil, maksudnya apa? Ayo saya jelaskan. Adik saya kaget setelah saya jelaskan ini, dia kuat imannya. Nah, lihat ya. Donat itu kalau bikin difermentasi, dimekarkan, itu 50 menit. Baru siap digoreng, baru siap dihias. Ngerti ya? Kalau anak Anda bilang gini, Ma, nggak apa-apa, Ma, 30 menit Ma, lama nih, Mama. Nggak apa-apa deh, tepung ini aja tak makan. Anda kasihkan enggak? Walaupun anakmu nangis, enggak mau kasih, no, tunggu jadi, nak. Ma, nggak tahan aku, Ma, tertidur. Akhirnya setelah jadi donat, Anda bangunkan. Nak, bangun, nak. Sudah jadi donatnya. Pernahkah Anda sudah putus asa dan Tuhan bilang, hei, sekarang saatnya. Halo? Donat itu bikin tepungnya mekar, itu 60 menit. Anaknya nangis 30 menit. Ma, kesuwan, Ma, tepung aja, Ma, enggak apa-apa, Ma. Tapi mama yang baik bilang, stop, jangan nangis kamu. Walaupun kamu nangis, tetap enggak dikasih, no. Daripada kamu mati, nak. Mama jahat, biar. Sampai anaknya tertidur. Akhirnya dibangunkan. Sayang, sudah jadi donatnya. Waktu orang Kristen sudah angkat tangan, putus asa. Tuhan tidak pernah putus asa. Waktu dokter putus asa. Waktu ahli keuangan putus asa. Omikron ini berat. Tuhan tidak pernah angkat tangan, saudara. Ayo kita lihat ya, supaya saudara kuat ya. Karena nanti saya akan bahas. Saya minta makanan cepat gizi dan rasa biasa, pokoknya cepat. Halo, dikasih ini Indomie ya. Cepat ini. Ngerti ya? Kalau minta cepet-cepetan nggak ada gizi nih. Nah, ya. Pokoknya yang paling enak cepet yo. Nah, wis ini rasa kon ya. Tapi kalau mintanya ini, Pak, saya minta makanan yang bergizi buat jantung saya dan rasanya yang enak. Saya sabar kok. Hasil ini, tim kakap merah, Ciamsor iki, Ciamik Soro, mengandung DHA untuk otak, mengandung apa? EPA buat jantung. Yang mengerti katakan amin. Nah, Anda mau apa? Akhirnya kita ngomong, Tuhan yang terbaik buat saya apa? Setelah bulan ke-9, saya gerakkan tangan saya. Saya ke dokter. Dokter, Bapak tahu angkatanmu, sing persis Bapak. Itu loh. Kenapa? Itu 9 tahun belum gerak. Bapak 9 bulan sudah jalan ke rumah sakit. Waduh, ternyata gini. Anda pernah nggak naik mobil sedan 1 jam? Kok lama sih Pak? Gak iso 1 menit ah. Loh, kamu pikir ke neraka tah ngawur ae. Ternyata waktu dia merasa naik sedan itu 3 jam Surabaya Semarang, kok lama sih? Ternyata kalau jalan kaki 7 hari. Jadi ketika Anda merasa lambat, itu sudah percepatan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Cuma hatimu deg-degan. Nah, itu masalah nih. Nah, ya. Pak, tidak mau bayi, Pak. Langsung tuwek, Pak. Pak, tidak mau bayi, Pak.
Umur 10 tahun iso nggak pegang mobil, Pak. Halo? Ya, jangan maksa bayi jenggotan. Ya nanti jadinya gini, saudara. Lihat nanti ya. Jangan kaget ya. Kalau Anda maksa bayi jenggotan, lucu nggak? Katakan sebelahmu, jangan lucu kamu. Makanya Tuhan itu ya, ternyata cari orang yang bisa dipercaya. Dipercaya apa? Duit, kesembuhan, berkat. Waktu adik saya janji gini, Tuhan aku mau janji, nek sembuh cuma Yesus yang tak omong, langsung sembuh. Karena takutnya waktu adik saya sembuh, dia sombong Penang, sombong Singapura. Waktu Anda janji yang kamu sombongkan cuma Tuhan, maka nggak akan tunggu lama lagi. Karena Tuhan sedang cari orang yang bisa dipercaya untuk meninggikan namanya. Saya ngelatih Miss Indonesia. Dia ngeranya, Pak saya enggak tinggi Pak. Enggak apa-apa. Pokoknya hatimu Yesus. Kamu janji ya. Kamu janji ya. Nanti kalau menang, kamu harus ngomong 2016 itu. Kalau kamu menang, saya latih di Atlas Surabaya. Harusnya enggak bisa menang. Musuhnya 180, dia 165 kalau enggak salah. Kamu janji ya, kalau menang kamu bilang mahkotanya buat Yesus. Sungguhan saudara. Masuk RCTI dia bilang mahkotaku buat Yesus. Itu keren saudara. Sudah selesai, sekarang kita masuk Omikron. Ini sudah ya, sudah puas lihat ini. Jangan maksa bayi jenggotan. Ya, enggak apa-apa, biar puas dulu ya. Saya berguru ya. Iman itu setuju caranya, setuju waktunya. Oh ya, ini terakhir ya, setuju caranya, setuju waktunya. Banyak orang punya iman, anaknya sekolah. Tapi tidak setuju caranya. Kayak saya tadi, minta uang. Padahal saya minta anak saya sekolah, Tuhan bilang, yang penting kan sekolah toh. Kedua, waktunya Tuhan yang terbaik. Deg-degan. Semua sudah entek waktunya, habis waktunya tiba-tiba hari terakhir, malam di email. Anak Anda ternyata sudah masuk lama. Cuma Tuhan itu bikin saya nggak lihat pengumumannya, jadi deg-degan saya. Nah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Udah ya, sudah. Kapan-kapan saya saksi ya, kapan-kapan saya saksi, keluarga saya, biar saudara kaget. Kok saya jadi gini, bapak saya siapa? Nama saya siapa? Kaget Anda. Yang satu itu penyembah Kuan Im, yang satu itu ya maksudnya nggak suka sama kita gitu. Kaget Anda tak saksikan. Tapi kalau dua-duanya cinta Yesus, anaknya jadi kepala nggak jadi ekor. Yang setuju katakan amin. Kalau semua teman-teman hamba Tuhan ini setia-setia, tak jamin anakmu diberkati Tuhan. Anakmu diberkati Tuhan. Jangan capek. Saya sorry yang nguatkan ya. Saya tahu Anda capek. Tapi mami saya bilang, aku capek, tapi aku tahu anakku akan diberkati. Worth it. Worth it kalau anak cucuku diberkati. Jadi saya nguatkan ya, Bapak Ibu, tolong setia. Tolong yang kuat. Anda susah kalau anaknya Anda senang kan mau toh. Worth it toh.